Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi mengenai varietas sawit ya. Dan untuk video saya kali ini, saya akan mengenai varietas DSP Sriwijaya Simikron 1 dan DSP Sriwijaya Simikron 5 ya. Dan untuk rekan-rekan perlu diingat, jenis Sriwijaya ini yang Simikron hanya dua jenis ya, yaitu SK1 dan SK5. Untuk DSP Sriwijayanya itu terdapat 6 jenis, dari mulai DSP Sriwijaya 1 hingga DSP Sriwijaya 6 ya. Dan untuk SK ini hanya ada dua jenis ya, yaitu SK1 yang pelepah panjang, kemudian untuk SK5 pelepah pendeknya ya. Di sini saya akan secara cepat menjelaskan mengenai perbedaan dari Simikron 1 dan Simikron 5 ya. Rekan-rekan silakan simak. Dan sebelum ke penjelasannya, saya akan perlihatkan dulu dari pokok sawit SK1 ya, atau Simikron 1. Di sini untuk performa buahnya seperti ini. Kebanyakan berwarna hijau ya untuk varietas Simikron 1 ketimbang dari SK5 atau Simikron 5-nya. Yang lebih banyak hijaunya ini tentunya SK1-nya yang jenis panjang, pelepah panjang. Jadi untuk perbedaan dari pelepahnya, yang pertama ya, perbedaan pelepah SK5 dan SK1 ini, yaitu SK1 panjang pelepahnya 581 cm untuk SK1-nya ini ya. Dan untuk SK5-nya panjang pelepahnya hanya 518 cm ya. Ini untuk panjang pelepah dari SK ini termasuk pelepah pendek ya. Rekan-rekan perlu ingat, SK1 ini pelepah panjang, dan untuk SK5-nya ini termasuk pelepah pendek. Dan di sini untuk performa buahnya yang berwarna hijau ini lebih banyak dimiliki dari SK1-nya. Ini ya. Jadi ini keadaan masih kemarau. Jadi untuk performa buahnya seperti ini. Sekalipun jenis varietas unggul, saya yakin untuk sawit rekan-rekan pasti seperti ini ya, merasakan dari dampak cuaca ini, yaitu cuaca di musim kemarau. Jadi seperti ini. Jadi lebih banyak yang berwarna hijau ya untuk SK1 ini ketimbang yang warna hitam. Ini dari performa dari SK1-nya. Usia tanam 4 tahun. Dan untuk pendapatan tonase per tahunnya dari SK1 ini bisa mendapatkan tonase per tahunnya per hektar yaitu 35,8 ton ya. Ini untuk SK1-nya. Kemudian untuk SK5-nya, sebenarnya masalah tonase ini rekan-rekan yang bisa tentukan ya untuk performa sawit kita yang kita tanam. Jadi untuk SK5-nya ini per tahunnya bisa mendapatkan 34,3 ton. Itu untuk tonase pendapatan per tahunnya per hektar sawit yang jenis varietas SK5 yang sudah kita tanam ya. Dan saya sering sekali katakan untuk pendapatan tonase ini jangan dijadikan patokan ya antara SK1 dan SK5. Jadi sawit ini jika kita rawat, jika kita kita jaga dengan baik, kita lakukan perawatannya sangat tepat, untuk performa pendapatan tonase per tahunnya ini ada di tangan petaninya itu sendiri ya, bukan ada di buku. Jadi untuk performanya seperti ini. Dari SK1 panjang pelepah 580 cm untuk SK1-nya. Untuk SK5-nya yaitu 518 cm. Pendapatan tonasenya kalau dibilang unggul lebih unggul dari SK1 ya, yaitu
35,8 ton per tahunnya per hektar. Itu untuk SK1. Kemudian untuk SK5-nya 34,3 ton ya. Nih. Jadi jangan terkesima dengan masalah tonase ya dari dua varietas ini. Tentunya jika sawit yang kita tanam, baik varietas apapun, jika kita rawat, jika kita dapat memperlakukannya dengan baik, mudah-mudahan untuk hasilnya ini akan seperti yang kita harapkan ya. Jadi masalah tonase ini ada di tangan kita. Ini ya. Dan untuk pertumbuhan meningginya, untuk SK1 jauh lebih baik ya ketimbang dari SK5. Pertumbuhan meningginya untuk SK1 ini per tahunnya hanya 41 cm ya untuk pertumbuhan meningginya. Jadi sangat lambat sekali dibandingkan dari SK5 yaitu 58 cm per tahunnya. Jadi seperti ini dari performa SK1 ya. Jadi rata-rata di dalam perkebunan SK1 ini dominan atau banyak sekali buah yang berwarna hijau seperti ini. Ini saya shoot dalam keadaan musim kemarau. Jadi untuk performa buahnya rekan-rekan nilai sendiri ya. Jadi kurang cukup baik untuk performanya. Nih. Performanya kurang cukup baik. Jadi untuk rekan-rekan, jika ada pertanyaan mengenai perbedaan dari SK1 dan SK5 ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi saya tidak akan segan-segan menjawab komentar dari rekan-rekan. Jadi sama-sama kita belajar. Ini. Jadi untuk buah yang berwarna hijau ini, jika kita perhatikan, jika kita lihat di spesifikasi mengenai varietas dari SK1 dan SK5 ini, yang mempunyai buah berwarna hijau ini sebenarnya hanya SK1 ya, dan SJ1. Namun di lapangan menyatakan untuk SK5 pun mempunyai buah yang berwarna hijau seperti ini ya. Dan saat matang akan berwarna oranye. Itu fakta di lapangan. Padahal di spesifikasi atau buku mengenai varietas sawit SK5 ini, SK5 tidak mempunyai buah berwarna hijau oranye ya. Namun di lapangan menyatakan untuk performa buahnya, untuk SK ini tetap ya mempunyai buah berwarna hijau. Nih. Oke. Mungkin cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila dalam perkataan saya, dalam sharing saya ada yang kurang benar, ada yang kurang pas. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan dipertanyakan ya. Cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Saya tutup. Dan silakan jika rekan-rekan memiliki pertanyaan mengenai varietas yang lain, saya akan coba buatkan videonya ya. Silakan tulis di kolom komentar. Dan untuk video saya saat ini cukup sampai di sini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.